kabarnya anak-anak ibu, khususnya anak-anak ibu kelas 6B dan kelas 6C. Nah, anak-anak ibu, pada pertemuan kita kali ini, kita masih tetap belajar dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema pertama ya. Tapi hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu menemukan dan mengembangkan ide pokok informasi melalui tulisan. Nah, anak-anak, masih ingat tidak pelajaran Bahasa Indonesia tentang ide pokok? Oke, ya, ide pokok itu sama dengan gagasan utama, pikiran utama. Oke, kemudian dalam mengembangkan ide pokok atau kita ingin menemukan gagasan utama, itu dikenal ada 3 paragraf. Ada yang tahu tidak? Silakan jawab. Ya, tepat sekali. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Deduktif yang artinya paragraf atau ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di awal. Nah, paragraf deduktif ini bersifat pernyataannya umum ke khusus. Oke? Ingat anak-anak ya, semuanya ya. Berarti kalau deduktif pernyataannya bersifat umum ke khusus. Dan letak kalimat utamanya atau ide pokoknya sudah pasti di awal paragraf. Kemudian paragraf kedua yaitu induktif. Yang pernyataan khususnya itu kebalikan dari deduktif. Apa itu? Berarti dari khusus ke umum. Artinya adalah paragraf yang ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Ada kata in di situ ya, walaupun dalam bahasa Inggrisnya adalah in di dalam, tapi kalau dalam bahasa Indonesia berarti dia terdapat di akhir paragraf. Kemudian yang ketiga, nah ini dia paragraf campuran. Namanya juga campuran ya, berarti di dalamnya itu sudah pasti ide pokoknya atau gagasan utamanya terletak atau berada di awal dan di akhir paragraf. Oke anak-anak ya, nanti kalau misalnya ada informasi atau ada bacaan terus kalian ibu minta untuk mengerjakan atau menentukan yang mana ide pokoknya untuk paragraf deduktif, sudah pasti itu terdapat di awal paragraf, yang artinya itu kata kuncinya atau pernyataan yang lebih tepatnya itu adalah dia bersifat umum ke khusus. Contoh yang ibu bacakan hari ini ya. Ibu ambil contoh pada saat ini, nanti kalian bisa melihat yang ibu tulis nanti ya untuk ide pokoknya. Pada paragraf deduktif, dibacakan ya. Cicak mempunyai perlindungan yang unik. Perhatikan itu di awal paragrafnya. Kemudian, ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cicak, sehingga cicak dengan leluasa melarikan diri. Oke, lihat di situ. Nanti kalau cara menentukan ide pokoknya pada paragraf deduktif, kita harus cari dulu apakah kata kuncinya, apakah ide pokoknya itu terdapat di awal. Kalau pernyataan umumnya terdapat di awal, sudah pasti itu termasuk paragraf deduktif. Oke ya? Karena mengapa? Lihat situ. Cicak mempunyai perlindungan yang unik. Ada kata unik. Unik itulah kata kunci dari pernyataan yang bersifat umum. Kemudian, Bu, apa sih artinya pernyataan yang bersifat khusus? Nah, pernyataan yang bersifat khusus itu yang artinya adalah ia memberikan penjelasan ya, yang di dalamnya itu didasari atau disertai adanya bukti-bukti, contoh-contoh atau rincian. Artinya itu dia menjelaskan dari kata kunci dari kata umum yang ide pokok di awal paragraf tadi. Tadi kan ada kata cicak mempunyai perlindungan yang unik, ada kata unik. Maka dari itu pernyataan khususnya atau penjelasan seterusnya itu berarti mengapa itu cicak disebut dengan
memiliki keunikan, makanya dijelaskan, makanya disebutkan situ, dirincikan, yaitu ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekor dan seterusnya sampai nanti di akhir paragraf. Itulah pernyataan yang bersifat khusus. Oke ya, sekarang yang kedua atau B. Contoh paragraf induktif. Bacakan ya. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya, perhatikan, ada kata bukan hanya, dilakukan oleh para siswa. Berarti yang namanya menjaga kebersihan di sekolah itu bukan hanya yang dilibatkan seorang siswa. Lagi, seterusnya. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Kemudian, karyawan sekolah, mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Sampai di situ, itu masuk pernyataan apa? Atau masuk yang disebut apa? Itu namanya pernyataan khusus. Artinya dia dari awal tadi itu dia masih menjelaskan, ya, dia masih menjelaskan adanya bukti-bukti, rincian-rincian dan seterusnya. Lihat yang terakhirnya. Semua, lihat semua. Perhatikan ya, cara menentukan ide pokok itu yang mana deduktif, yang mana induktif, harus cari dulu kata kuncinya. Kata kunci yang bersifat umum. Kalau kata kunci yang bersifat umum terdapat di awal, udah pasti deduktif. Tapi kalau kata kunci terdapat di akhir, pernyataan yang bersifat umumnya terdapat di akhir, udah pasti induktif. Lihat yang kalimat terakhirnya untuk induktif. Semua warga sekolah wajib, perhatikan, ada kata semua warga sekolah. Sementara tadi di awal paragraf dikatakan tidak hanya siswa yang terlibat menjaga kebersihan sekolah, tapi ada bapak ibu guru, ada karyawan sekolah, tenaga kantin, satpam dan sebagainya. Yang terakhir, semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, itulah kata kuncinya. Kenapa? Ada kata semua warga sekolah. Oke, semua warga sekolah itu yang artinya di dalamnya itu bukan hanya ada guru, ya, bapak guru, ibu guru, tapi ada bapak ibu guru, ada siswa, ada penjaga kantin, ada koperasi, ada tata usaha, karyawan sekolah dan sebagainya. Itulah namanya kata kunci atau ide pokoknya yang terdapat di akhir paragraf, dan itu termasuk apa? Paragraf induktif. Oke? Sekarang yang terakhir yaitu paragraf campuran. Saya bacakan kembali. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Lihat, hutan memiliki manfaat. Ada kata manfaat yang luar biasa. Cari kata kuncinya. Ini masuk apa tidak? Udah pasti lah ya, ini kan masuk campuran ya. Udah pasti di awal dan di akhir ya. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Kemudian, hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Benar sekali. Hutan, lihat kalimat terakhirnya dari paragraf campuran. Hutan memang seharusnya, ada kata seharusnya, dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Ada kata juga bermanfaat ya, karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Udah pasti yang namanya paragraf campuran terletaknya atau beradanya dapat ditemukan sudah pasti di awal dan di akhir paragraf. Karena kata kuncinya atau ide pokoknya itu semua ada di awal dan di akhir. Seperti contoh yang ada ini tadi ya, hutan memiliki manfaat. Itulah kata kuncinya, memiliki manfaat. Lihat yang kalimat terakhirnya. Kemudian hutan seharusnya dijaga karena apa? Karena hutan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan atau ada soal kalian diminta untuk membuat paragraf campuran, buat dulu kata kunci atau ide pokoknya yang terdapat di awal paragraf. Kemudian nanti di tengah itu nanti buat penjelasannya, rincian-rinciannya. Ya, nanti setelah itu tarik kesimpulannya dari pernyataan khusus itu, kamu tarik di akhir itu yang ide pokoknya
terdapat di akhir. Itulah namanya paragraf campuran. Namanya campuran sudah pasti ada di awal dan di akhir. Oke. Nah, anak-anak masih ingat kan tadi yang Ibu sampaikan di awal pertemuan kita? Nanti kalau misalnya Ibu bertanya sama kalian, anak-anak, paragraf apakah yang pernyataannya bersifat umum ke khusus? Ayo, silakan jawab. Ya, kalau pernyataannya bersifat umum ke khusus sudah pasti paragraf deduktif. Kemudian, anak-anak, termasuk paragraf apakah yang pernyataannya bersifat khusus ke umum? Oke, benar sekali, paragraf induktif. Oke. Nah, anak-anak, nanti di pertemuan Ibu kali ini Ibu akan memberikan tugas mandiri untuk kalian semua belajar di rumah. Nanti tugas mandirinya apa, Ibu? Tugas mandirinya adalah yang pertama, tuliskan paragraf deduktif dan induktif. Hanya satu paragraf saja, tapi disertai judulnya. Oke, sekali lagi, tuliskan masing-masing paragraf deduktif dan induktif. Hanya satu paragraf, kemudian disertai dengan judulnya. Nanti kalian boleh kumpul tugas mandirinya di WA Ibu secara pribadi. Kalau misalnya ada yang masih belum paham, anak-anak boleh bertanya sama Ibu. Oke, anak-anak Ibu, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan selamat siang. Dadah.